lingkarannya boleh, itu blur mungkin ya, atau pakai yang perlak juga boleh, silakan. Tapi yang paling standar saja dokter dengan menyampaikan bentuk, ukuran, reaksi terhadap cahaya itu sudah cukup gitu ya, untuk yang di awal gitu. Boleh lingkarannya pakai tadi, lingkaran itu kan yang pinggirannya ya, pinggiran pupilnya reguler atau irregular bentuknya seperti itu. Pak, boleh dibuka kacamatanya ya. Nah ini seharusnya kan agak redup ruangannya ya, jadi biar bisa kita lihat berapa ukuran pupilnya. Nah ini harus dengan kencang. Nah ini contoh salah satunya pupil untuk belajar kita untuk melihat ukurannya berapa pupil pasien. Kalau di ICU mungkin ada yang di dalam flowchart suka ada ya, yang lingkarannya berapa milimeter. Jadi bisa menggunakan, kalau di dalam pupil ini, di dalam pen light ini ada contoh berapa lingkaran pupil pasien kayak gitu ya. Jadi bisa dengan menggunakan ini. Oke. Jadi ini kemarin saya sampaikan gunakan pen light karena memang pen light itu sudah diukur lumensnya aman untuk mata pasien. Ya, jadi digunakan berapa kali pun juga aman. Jadi tidak dianjurkan menggunakan handphone ya, seperti itu. Nah, cara pemeriksaannya kalau seandainya nurse semua di sini sudah pernah mencoba diperiksa pupil, itu slow ya, slow banget ketika diperiksa. Jadi mungkin ada teknik yang bisa kita gunakan. Jadi kita kan menggunakannya dari luar ke dalam ya, dari luar, dari pinggir ke dalam. Jadi boleh seperti ini, tekniknya boleh seperti ini langsung, atau bisa juga dari sebelah sini, karena dari sini mengurangi silau. Bisa dengan dari sini mengurangi silau. Kalau secara langsung ini lumayan silaunya, gitu ya. Dari sini juga kelihatan responnya bagaimana. Ya, dari sini, seperti itu ya. Jadi dari dalam, dari luar ke dalam. Oke. Saya periksa pupilnya. Pak izin ya Pak ya, saya mau periksa pupilnya, matanya. Mungkin silau sedikit ya Pak ya. Oke. Ini kok susah banget ya. Nah, midriasis. Nah, warnanya juga ini. Oke. Di sini ya. Oke, bentuk hasilnya adalah bentuknya bulat isokor. Lalu ukurannya 4 mm isokor. Kalau normalnya 3 biasanya, bukan normal sih, standar di Indonesia rata-rata 3 ya. Kemudian untuk reaksi terhadap cahayanya cepat isokor. Jadi itu jawabannya ya. Jadi bentuknya bagaimana, kemudian ukurannya bagaimana, dan reaksi terhadap cahayanya bagaimana. Reaksi terhadap cahaya ada 3, ada cepat, ada lambat, ada tidak ada reaksi. Jadi positif 2, positif 1, dan negatif. Itu hasil pemeriksaan pupil. Kemarin sudah disampaikan mana pupil yang abnormal, mana pupil yang normal. Kalau yang abnormal kemarin sesuai dengan kemungkinan besar kita bisa mendeteksi kerusakan di bagian otak yang mana kemarin ya, yang pinpoint atau yang midriasis dilatasi dua-duanya, atau yang salah satu yang midriasis seperti itu bisa kita ketahui kerusakannya di mana. Kemarin sudah disampaikan ya. Jadi intinya ketika memeriksa pupil paling gampang itu, tapi gampang memeriksanya, tetapi interpretasinya harus benar-benar kita lihat tadi ya, karena berdampak terhadap apa gangguan yang terjadi di dalam otak gitu. Jadi itu untuk bentuk, ukuran, dan reaksi terhadap cahaya. Cukup 3 saja. Oke. Yang berikutnya nanti baru kita diskusi ya. Berikutnya adalah kekuatan otot. Bapak sudah bisa menginterpretasikan kekuatan otot? Saya ulang dulu sedikit ya. Oke, diulang dulu sedikit. Kemarin kalau kita periksa kekuatan otot, maka yang harus kita tentukan adalah 2 kelompok. Ada kelompok gravitasi, ada kelompok non gravitasi. Kelompok gravitasi diberikan nilai 5, 4, dan 3. Kelompok non gravitasi diberikan nilai 2, 1, dan 0 gitu ya. Dari kedua kelompok itu ada yang menyentuh tangan pasien atau badan pasien, ada yang tidak menyentuh. Yang menyentuh badan atau lengan pasien atau kaki pasien ada di angka 5 dan 4, serta ada di angka 1 dan 0 gitu ya. Kemarin seperti itu kan ya. Jadi kalau 5, 4, 3, kalau kita menyentuh ada di interpretasinya antara 5 dan 4. Kalau menyentuh, kalau tidak menyentuh hanya gravitasi, sudah jelas adalah 3 nilainya. Kemudian untuk yang kelompoknya yang tanpa gravitasi, berarti kan geser tonus otot dan tidak ada tonus otot, gitu ya. Oke, bisa Pak, masih ingat? Bukan masih, ingat lagi? Oke, ya. Baik kalau gitu, Bapak akan memberikan soal nih ya. Kita akan periksa kekuatan ototnya. Untuk tadi kemarin saya sampaikan, pada saat tertidur seperti ini, lying position gini, berarti tangannya posisinya adalah 45 derajat. Berarti kalau 45 derajat, posisinya kita ada di sini, ya kan? Ini 45 derajat. Kemudian kalau pada kaki diangkat adalah setinggi 30 derajat. Ini 30 derajat seperti ini, ya. Oke, itu adalah tinggi untuk posisinya.
Untuk menghitung kekuatan otot, biasanya kalau untuk yang berhubungan dengan NIHSS nanti ada lagi, itu dihitung 10 detik kalau untuk tangan, kalau untuk kaki dihitung 5 detik. Itu hitungannya ya, seperti itu. Oke, Pak, sekarang boleh angkat kedua tangannya. Oke, kedua tangannya, Pak. Oke, itu ketahuan nih, berapa nilainya? Berapa? 3. Saya udah langsung cepet jawab. Karena tadi ada 2 kelompok, ada kelompok gravitasi, ada kelompok non gravitasi. Tadi termasuk kelompok yang gravitasi, berarti nilainya 5, 4, 3. Saya belum nyentuh apa-apa sama pasien, tetapi langsung jatuh, berarti nilainya 3. Gitu ya. Jadi kalau ketika tidak ada kalau ada gravitasi langsung jawabannya 5, 4, 3 gitu kan, antara itu. Karena tadi saya tidak menyentuh sama sekali, ya 3 langsung jawabannya. Harus seragam semuanya ya, menjawabnya jangan 1 atau 2 orang lagi. Oke, sekarang Pak boleh diangkat kaki kirinya. Kaki kirinya boleh diangkat. Oke. Susah ya Pak, berat? Oke, berarti ini kelompok yang mana nih saya kasih nilai? Non gravitasi. Berarti yang kelompok 2, 1 dan 0. Kalau 2 itu disuruh menggeser. Baik, kalau gitu Bapak coba geser dari dalam ke luar gitu ya Pak ya. Oke, coba digeser dari dalam ke luar. Nggak bisa juga. Nah, berarti ini pasiennya kita kelompokkan antara 1 dan 0. Kalau mau tahu 1 dan 0 berarti kita harus raba pasiennya, palpasi. Palpasi apa? Tonus ototnya. Kalau tonus ototnya ada, maka coba Pak geser lagi Pak, ulang lagi, geser lagi. Nah, pasiennya berusaha untuk bergerak dan kita raba, ada tonus ototnya keras. Gitu, berarti 1. Tetapi kalau kita raba, coba Pak digerakkan, diam saja, berarti ini nilainya adalah 0. Gitu. Itu ya. Itu untuk kekuatan otot. Ini gampang. Oke, sekarang yang sebelah kanan Pak, coba diangkat. Sebelah kanan diangkat. Oke. Oke, baik. Coba ditahan ya Pak ya. Ditahan. Ya, turunkan kembali. Berapa nilainya? 5. Itu seperti itu kekuatan otot. Gampang? Lebih mudah dihafal? Ya, jadi tadi 5, 4, 3, 2, 1, 0. Itu. Ya, 5, 4, 3, 2, 1 dan 0. Ya. Oke, sekarang kasih soal satu lagi ya Pak ya. Dijawab ya, tapi dengan cepat jawabannya karena kan sudah paham tadi. Pak, sekarang coba angkat tangan sebelah kanan dulu Pak. Angkat tangan sebelah kanan, tangan sebelah kanan. Oke, tidak bisa. Bapaknya nggak bisa, berarti harus kita lihat. Baik, tidak bisa ya Pak ya. Kalau tidak bisa boleh digeser Pak. Saya kasih contoh gesernya dari dalam keluar. Begitu ya Pak ya. Coba geser. Ya, bisa. Nilainya 2. Oke, sebelah kiri sekarang Pak, diangkat tangannya sebelah kiri. Ya, oke, baik. Saya berikan tahanan. Ya, berapa? 5. Oke, sekarang yang kanan lagi Pak, kaki kanan diangkat. Kaki kanan diangkat. Oke, nggak bisa ya Pak ya. Oke, berat ya. Sekarang coba digeser. Saya kasih contoh gesernya dari dalam keluar. Demikian ya. Geser lagi, geser. Oke, susah. Coba lagi digeser Pak. Nah, ini nggak ada tonus otot. Yang ini Pak, sekarang coba diangkat. Oke, ya, tahan ya. Tahan. Nah, berapa? 4. Karena kan saya tadi baru sebentar langsung saya juga dengan maksimal begitu. Itu adalah pemeriksaan GCS, pupil dan kekuatan. Baik, sebelum diskusi saya minta 1 orang dulu ke depan. Yang paling biasanya kanan kiri tengah deh sekarang. Terus yang pakai kerudung biru ya. Sepertinya udah beres kan ya? Nah, sudah beres ya, udah ujian ya. Oke.